Kita langsung ke Pak Nabil. Pak Nabil, kami ingin tahu Pak, penyaluran bantuan dari Indonesia ke Gaza, apakah betul fakta di lapangan betul-betul banyak kendala yang dihadapi Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat penyaluran bantuan ke Gaza ini memang masih banyak kendalanya. Tapi satu hal yang kita lakukan Indonesia, terutama bahwa pemerintah Kemlu juga bekerja sama dengan berbagai LSM melakukan penggalangan untuk melakukan bantuan, mengirimkan bantuan ke Gaza. Dan ini juga difasilitasi juga oleh KBRI kita di Kairo. Dan waktu itu Bapak Wakil Menlu juga Pak Anies Mata ikut menyelenggarakan pertemuan dengan berbagai LSM untuk memberikan dukungan bersama ini bagi Palestina. Nah, memang kendala untuk penyaluran ini masih berada di lapangan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, sebetulnya dukungan kita bagi Palestina ini lebih dari penyaluran bantuan yang ada di lapangan saja. Kita lihat di forum-forum internasional banyak sekali deklarasi-deklarasi yang kita suarakan, baik itu di KAA dan Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem di Jakarta, kemudian KTT luar biasa OKI, dan juga partisipasi kita di berbagai forum, baik itu bilateral, regional, multilateral. Intinya langkah-langkah diplomatik dan legal ditempuh oleh kita untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh Palestina dari berbagai arah untuk perjuangan mereka. Kita juga berusaha agar bisa menghidupkan kembali proses damai sebetulnya. Ini juga yang sangat diperlukan dengan berbagai negara-negara mitra. Sehingga kalau kita lihat selama ini, ya mungkin itu ya yang bisa. Baik. Terima kasih Pak Nabil dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun kami kemarin kaget sekali ada kegilaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka mengirim bantuan tapi dicampur narkoba. Dikirimkan ke warga Gaza. Itu fakta, itu bukan hoax sama sekali. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Kita boleh libatkan mahasiswa yang ada di sini ingin bertanya ke siapa, silakan. Silakan Mas bersuara lantang di Catatan Demokrasi. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Nur Fikri Alamsyah dari Universitas Budi Luhur. Izin bertanya ke Bapak Irfan Maulana. Bapak Irfan. Seberapa mungkinkah gencatan senjata ini terjadi secara permanen antara Hamas dan Israel? Mungkin sekian, terima kasih. Saya langsung jawab. Langsung dijawab. Selama yang berkuasa masih rezim sayap kanan Zionis Mesianik Netanyahu, gencatan senjata ini absurd menurut saya. Karena ada dua hal. Satu, masalah ideologi. Buat orang-orang Zionis Mesianik, Israel Raya itu adalah nubuatan akhir zaman, kebangkitan kembali kerajaan Israel kuno, dengan menyambut kedatangan Mesayahnya mereka untuk dibangun lagi Bait Suci. Itu murni ideologi Zionis politik, bukan Yudaism religius ya. Karena orang-orang Zionis Yahudi religius, ortodok, mereka tidak begitu. Buat mereka, keberadaan orang-orang Yahudi diaspora itu adalah kehendak Tuhan. Itu doktrinnya orang-orang Yudaism anti-Zionis. Itu ada di Inggris, ada di Amerika, di mana-mana. Mereka keras menolak Israel. Jadi kata mereka, kehendak Tuhan pula nanti bangsa Yahudi itu akan kembali dengan kedatangan Mesias. Dan hidup damai bersama bangsa-bangsa yang lain. Tapi doktrin Zionis, Mesianik Zionis, radikal, ekstremis, rasis, apartheid ini, nanti negara Israel itu akan menjadi negara supremasi yang akan berada di atas bangsa-bangsa lain, bangsa superior. Karena itu kan Israel disebut negara apartheid sekarang. Itu sebab kenapa Afrika Selatan yang pernah mengalami penderitaan berat mengalami apartheid, melihat penderitaan bangsa Palestina itu seperti melihat dirinya. Itu sikap South Africa, bukan Muslim loh, mereka bukan Arab, mayoritas orang Kristen loh, jangan lupa, orang Anglikan. Desmond Tutu ininya kan tokohnya, itu orang Afrika Selatan paling keras menolak Israel. Kenapa? Karena pernah mengalami masa penindasan era apartheid, dan yang sekarang berlaku di Israel itu adalah apartheid. Kita juga lihat intelektual Yahudi anti-Zionis seperti Norman Finkelstein, Ilan Pape, Avi Slaim dan lain-lain. Dia mengatakan, Norman Finkelstein itu mengatakan, saya itu keluarga saya sebagian besar mati di kamp konsentrasi Nazi.
Itu Norman Finkelstein, orang Yahudi intelektual Amerika. Dia katakan yang dilakukan Israel sekarang seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu pada orang Yahudi. Nah sekarang Israel melakukan yang sama kepada orang Palestina. Seperti yang dilakukan oleh Nazi dulu. Keras itu. Itu sebabnya ini bukan persoalan agama tertentu. Karena kita lihat di orang Yahudi juga keras penolakan itu. Perilaku Zionis saat ini seperti Nazi Jadi saya tempo dulu. pesimis selama Netanyahu dan rezim ini berkuasa. Itu. Yang kedua, kepentingan pribadi Netanyahu. Ini yang mengatakan Bill Clinton. Bill Clinton bilang Netanyahu menyeret eskalasi Amerika dalam perang dengan Iran itu karena untuk kepentingan dirinya. Biar dia tetap berkuasa, biar dia tidak diadili. Kita boleh bergeser dulu. Mbak Monik, gencatan senjata Hamas Israel versi Kang Ifar absurd, angan-angan belaka.